Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, saya dari Prodi PGMIC. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen, yaitu tentang perencanaan. Adapun materi yang di sini saya akan membahas yaitu konsep dasar perencanaan, yang kedua unsur-unsur perencanaan, yang ketiga tujuan perencanaan, yang keempat manfaat perencanaan, yang kelima prinsip-prinsip perencanaan, yang keenam macam-macam perencanaan, yang ketujuh perencanaan dalam pendidikan, yang kedelapan analisis dalam perencanaan. Analisis pendidikan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan. Konsep dasar perencanaan yaitu pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan akan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya ada perencanaan mengandung unsur-unsur. Yang pertama yaitu sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu adanya proses. Yang ketiga hasil yang ingin dicapai. Yang keempat menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Selanjutnya tujuan perencanaan. Yang pertama yaitu mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang kedua yaitu mengetahui siapa yang terlibat, struktur organisasinya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat yaitu mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Selanjutnya manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kedua membantu manajer menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga yaitu alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang keempat alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Selanjutnya proses perencanaan menurut Baxter dan Trull melalui tahapan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan pendidikan, yang ketiga analisis area masalah perencanaan. Selanjutnya prinsip perencanaan yang baik. Yang pertama yaitu keadaan sekarang, yang kedua yaitu keberhasilan faktor-faktor kritis keberhasilan, yang ketiga kegagalan masa lampau, yang keempat potensi tantangan dan kendala yang ada, yang kelima kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan kelemahan menjadi peluang analisis, yang keenam mengikut sertakan pihak-pihak terkait, yang ketujuh memerhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, yang kedelapan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, demokratis, transparansi, realistis, kapitalistis, dan praktis. Selanjutnya macam-macam perencanaan. Yang pertama perencanaan dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana. Yang pertama yaitu rencana jangka panjang. Rencana ini berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua rencana jangka menengah. Rencana ini berlaku sampai 5 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga rencana jangka pendek. Perencanaan ini berlaku selama 1 tahun. Yang kedua perencanaan dilihat dari tingkatannya. Yang pertama yaitu rencana induk. Rencana ini merupakan perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Yang kedua yaitu rencana operasional. Rencana ini merupakan perencanaan yang lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Yang ketiga yaitu rencana harian. Rencana ini adalah perencanaan harian yang bersifat rutin. Selanjutnya yaitu perencanaan ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama itu rencana strategis, yang kedua rencana taktis, yang ketiga rencana menyeluruh, yang keempat rencana terintegrasi. Selanjutnya konsep dasar perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan
menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar memiliki potensi sosial dan individual secara maksimal. Selanjutnya ada analisis posisi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan berpusat pada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu dengan perencanaan itu ditunjukkan tujuan atau visi misi dan sasaran apa yang harus dicapai. Yang kedua yaitu bagaimana perencanaan itu dimulai. Yang ketiga, bagaimanakah cara mencapai tujuan visi misi dan sasaran yang harus dicapai itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.